Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya pribadi, Muhammad Turiksan, dan juga saudara saya yaitu Muhammad Apip Nizaril Ahyar. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait dengan ritual dan institusi Islam. Nah, kepada saudara Apip dipersilahkan. Ritual dalam perspektif sosiologi. Semua agama mengenal ritual, karena setiap agama memiliki ajaran tentang hal yang sakral. Salah satu tujuan pelaksanaan ritual adalah pemeliharaan dan pelestarian kesakralan. Di samping itu, ritual merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci, memperkuat solidaritas kelompok, yang menimbulkan rasa aman dan kuat mental. Hampir semua masyarakat yang melakukan ritual keagamaan dilatar belakangi oleh kepercayaan. Adanya kepercayaan pada yang sakral menimbulkan ritual. Oleh karena itu, ritual didefinisikan sebagai perilaku yang diatur secara ketat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik cara melakukannya maupun maknanya. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, ritual diyakini akan mendatangkan keberkahan, karena percaya akan hadirnya suatu yang sakral. Sedangkan perilaku profan dilakukan secara bebas. Dalam jurnalis Jamari, ritual ditinjau dari dua segi, tujuan dan cara. Dari segi tujuan, ada ritual yang tujuannya bersyukur kepada Tuhan. Ada ritual yang tujuannya mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat, dan ada yang tujuannya meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Adapun segi cara, ritual dapat dibedakan menjadi dua, individual dan kolektif. Sebagian ritual dilakukan secara perorangan, bahkan ada yang dilakukan dengan mengisolasi diri dari keramaian, seperti meditasi, bertapa, dan yoga. Ada pula ritual yang dilakukan secara kolektif, seperti khutbah, sholat berjamaah, dan haji. George Homan menunjukkan hubungan antara ritual dan kecemasan. Menurut Homan, ritual berawal dari kecemasan. Dari segi tingkatannya, ia membagi kecemasan menjadi kecemasan yang bersifat sangat, yang ia sebut kecemasan primer, dan kecemasan yang biasa, yang ia sebut kecemasan sekunder. Selanjutnya, Homans menjelaskan bahwa kecemasan primer melahirkan ritual primer, dan kecemasan sekunder melahirkan ritual sekunder. Oleh karena itu, ia mendefinisikan ritual primer sebagai upacara yang bertujuan mengatasi kecemasan meskipun tidak langsung berpengaruh terhadap tercapainya tujuan, dan ritual sekunder sebagai upacara penyucian untuk kompensasi kemungkinan kekeliruan dan kekurangannya dalam ritual primer. Berbeda dengan Homans, si Anthony Wells meninjau ritual dari segi jangkauannya, yakni sebagai berikut. 1. Ritual sebagai teknologi, seperti upacara yang berhubungan dan kegiatan pertanian dan perburuan. Ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Ritual sebagai ideologis, mitos, dan ritual tergabung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, nilai, sentimen, dan perilaku untuk kelompok yang baik. Misalnya, upacara inisiasi yang merupakan konfirmasi kelompok terhadap status hak dan tanggung jawab yang baru. Yang keempat, ritual sebagai penyelamat, salvation. Misalnya, seorang yang mempunyai pengalaman mistikal seolah-olah menjadi orang yang baru. Ia berhubungan dengan kosmos yang juga mempengaruhi hubungan dengan dunia profan. Ritual sebagai revitalisasi. Ritual ini sama dengan ritual salvation yang bertujuan untuk penyelamatan, tetapi
fokusnya masyarakat. Ritual Islam. Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua: ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ritual yang tidak memiliki dalil baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Salah satu contoh ritual bentuk pertama adalah sholat, sedangkan contoh ritual kedua adalah marhaban, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan tahlil yang dilakukan keluarga ketika salah satu anggota keluarga menunaikan ibadah haji. Selain perbedaan tersebut, ritual dalam Islam dapat ditinjau dari sudut tingkatan. Dari segi ini, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga: primer, sekunder, dan tertier. Ritual Islam yang primer adalah rukun yang wajib dilakukan oleh umat Islam, umpamanya sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Kewajiban ini disepakati oleh ulama karena berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ritual Islam yang sekunder adalah ibadah sholat sunnah, umpamanya bacaan dalam ruku dan sujud, sholat berjamaah, sholat tahajud, dan lain-lainnya. Ritual Islam yang tertier adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak sampai pada derajat sunnah, umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga, meskipun ada hadis tersebut. Ulama tidak berpendapat bahwa membaca ayat kursi setelah salat wajib adalah sunnah. Karena itu membaca ayat kursi setelah salat wajib hanya bersifat tahsini. Dari sudut mukallaf, ritual Islam dapat dibedakan menjadi dua: ritual yang diwajibkan kepada setiap orang dan ritual yang wajib kepada setiap individu, tetapi pelaksanaannya dapat diwakili oleh sebagian orang. Dari segi tujuan, ritual Islam dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu ritual yang bertujuan mendapatkan ridha Allah semata dan balasan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan ukhrawi, dan ritual yang bertujuan mendapatkan balasan di dunia ini, misalnya salat istisqa yang dilaksanakan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menakdirkan turun hujan. Dengan meminjam pembagian ritual menurut sosiolog, ritual dalam Islam juga dapat dibagi menjadi dua: ritual primer dan ritual sekunder. Ritual primer adalah ritual yang merupakan kewajiban sebagai pemeluk Islam, misalnya kewajiban sholat Jumat bagi muslim laki-laki. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu pembahasan tentang institusi. Dalam bahasa Inggris dijumpai dua istilah yang mengacu kepada pengertian institusi atau lembaga, yaitu institute dan institution. Istilah pertama menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan istilah kedua menekankan pada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Nah, istilah lembaga kemasyarakatan merupakan pengalihan bahasaan dari istilah Inggris social institution. Akan tetapi, Surjono Sukanto menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang khas dan tepat untuk menjelaskannya. Pengertian social institution yang lain dikutip oleh Surjono Sukanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robert Mark Iver dan Charles H. Peck, social institution ialah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan. Yang kedua, Howard Becker mengartikan social institution dari sudut fungsinya.
Menurutnya, ia merupakan jaringan dari proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang meraih dan memelihara kebutuhan hidup mereka. Kemudian yang ketiga, Sandmer melihat social institution dari sisi kebudayaan. Menurut dia, social institution ialah perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dari paparan singkat mengenai pengertian institusi, dapat disimpulkan bahwa institusi memiliki dua pengertian. Yang pertama, sistem norma yang mengandung arti pranata, dan yang kedua bangunan. Menurut Sandmer, sebagaimana dikutip oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, an institution consists of a concept, idea, doctrine, interest, and a structure. Suatu institusi terdiri atas konsep tentang cita-cita, minat, doktrin, kebutuhan, dan struktur. Sebagai sebuah norma, institusi itu bersikap mengikat. Ia merupakan aturan yang mengatur warga kelompok di masyarakat. Di samping itu, merupakan pedoman dan tolak ukur menjadi nilai dan memperbandingkannya dengan sesuatu. Norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat berubah sesuai keperluan dan kebutuhan manusia. Maka lahirlah misalnya kelompok norma kekerabatan yang menimbulkan institusi keluarga dan institusi perkawinan. Kelompok norma pendidikan yang melahirkan institusi pendidikan. Kelompok norma hukum melahirkan institusi hukum seperti peradilan. Jika dilihat dari daya yang mengikatnya secara sosiologis, norma-norma tersebut dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah cara atau usage, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kekuatan mengikat norma usage adalah yang paling lemah dibandingkan dengan ketiga tingkatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan, merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, menggambarkan bahwa perbuatan itu disenangi banyak orang. Daya ikat norma ini lebih kuat daripada usage. Contohnya, memberi hormat kepada yang lebih tua. Tidak memberi hormat yang lebih tua dianggap sebagai suatu penyimpangan. Menurut McIver dan Page, kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, apabila suatu kebiasaan dianggap sebagai cara berperilaku, bahkan dianggap dan diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan mengikat menjadi tahapan tata kelakuan atau moras. Ia merupakan alat pengawas bagi perilaku masyarakat yang daya ikatnya lebih kuat daripada usage dan polwise atau kebiasaan. Kemudian yang keempat, norma tata kelakuan yang terus-menerus dilakukan sehingga integrasinya menjadi sangat kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat. Daya ikatnya akan lebih kuat dan mengikat ke tahap adat istiadat atau custom. Dengan demikian, warga masyarakat yang melanggar custom akan mendapat sanksi yang keras dari masyarakat. Kemudian, ada fungsi dan unsur-unsur institusi. Secara umum, tujuan institusi adalah memenuhi segala kebutuhan pokok manusia, seperti kebutuhan keluarga, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya. Adapun fungsi institusi secara lebih rinci adalah memberikan pedoman kepada masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku. Kemudian menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat dan memberikan pedoman kepada masyarakat tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Menurut McIver dan Charles H. Page, dalam bukunya yang berjudul Society and Introduced Analysis yang ditulis dan disadur Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, elemen institusi itu ada 3, yaitu association merupakan wujud konkret dari institusi. Ia bukan sistem nilai tetapi merupakan bangunan dari sistem nilai. Ia adalah kelompok-kelompok masyarakat. Sebagai contoh, institusi atau universitas merupakan institusi masyarakat, sedangkan institusi agama Islam negeri Palangkaraya adalah association. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik institution adalah sistem nilai atau norma tertentu yang dipergunakan oleh suatu association. Ia dijadikan landasan dan tolak ukur perilaku masyarakat asosiasi yang bersangkutan. Tata cara dalam
Karakteristik institution mempunyai daya ikat yang kuat dan sanksi yang jelas bagi setiap jenis pelanggaran. Kemudian yang ketiga ada special interest, adalah kebutuhan atau tujuan tertentu, baik kebutuhan yang bersifatnya pribadi maupun asosiasi. Sebagai gambaran ringkas, contoh, keluarga merupakan asosiasi di dalamnya terdiri atas beberapa anggota keluarga. Para anggota keluarga terikat oleh aturan-aturan yang telah sama-sama disepakati. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada yang namanya institusi Islam. Secara sistem norma dalam Islam bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan pedoman bertingkah laku masyarakat muslim agar mereka memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Daya ikat norma dan dalam Islam tercermin dalam bentuk mubah, mandub, wujud, makruh, dan haram. Dalam terminologi ilmu usul fikih, mubah tidak mempunyai daya ikat sehingga perilaku mubah tidak mendapat sanksi. Mandub mempunyai daya ikat yang agak kuat sehingga seseorang yang mengerjakan perilaku dalam kategori ini akan mendapatkan pahala. Kemudian ada yang namanya wujub, adalah perilaku yang harus dilakukan sehingga seseorang yang mengerjakan perilaku wujub akan mendapatkan pahala, sedangkan yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Kemudian ada yang namanya makruh, adalah tingkat norma yang memberi sanksi kepada yang melanggarnya, dan yang tidak melanggar tidak diberi pahala. Adapun haram adalah norma yang memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelanggar. Institusi adalah sistem nilai dan norma. Adapun norma Islam terdapat dalam akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Norma akidah tercermin dalam rukun iman yang 6. Norma ibadah tercermin dalam bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji. Norma muamalah tercermin dalam hukum perdagangan, perserikatan, bank, asuransi, nikah, waris, perceraian, dan hukum pidana dan politik. Adapun norma akhlak tercermin dalam akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak terhadap makhluk. Norma-norma dalam Islam yang merupakan karakteristik institution seperti yang disebutkan di atas merupakan bangunan di atas, kemudian melahirkan kelompok-kelompok asosiasi tertentu yang membangun bangunan atau wujud konkret dari norma. Nah, pembentukan asosiasi dengan landasan norma oleh masyarakat muslim merupakan upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga mereka bisa hidup dengan aman dan tentram serta bahagia di dunia dan akhirat. Karena institusi dalam Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam dan sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Dari paparan singkat dapat dikemukakan beberapa contoh institusi dalam Islam yang ada di Indonesia, seperti institusi perkawinan diasosiasi melalui kantor urusan agama KUA dan peradilan agama dengan tujuan agar perkawinan dan perceraian dapat dilakukan secara tertib untuk melindungi hak keluarga terutama perempuan. Kemudian yang kedua ada institusi pendidikan yang diasosiasi dalam bentuk pesantren dan madrasah. Yang ketiga adalah ekonomi, institusi ekonomi yang diasosiasikan menjadi Bank Muamalah Indonesia Baitul Mal atau Syariah. Nah, yang selanjutnya institusi zakat yang diasosiasikan menjadi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Kemudian institusi dakwah yang diasosiasikan menjadi Lembaga Dakwah Kampus LDK. Kemudian yang terakhir ada institusi politik yang diasosiasi menjadi partai politik yang berasaskan Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Bulan Bintang PBB, dan lain sebagainya. Dan kesimpulan, yang pertama adalah ritual adalah perilaku yang diatur secara ketat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik secara melakukannya maupun maknanya. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, ritual ini diyakini akan mendatangkan keberkahan karena percaya akan hadirnya sesuatu yang sakral. Kemudian yang kedua, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ritual yang tidak memiliki dalil baik Al-Quran dan maupun Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai sebuah norma, institusi yang bersifat mengikat, ia merupakan aturan yang mengatur warga kelompok di masyarakat. Di samping itu, merupakan pedoman dan tolak ukur untuk menilai dan memperbandingkan dengan sesuatu.
Kemudian yang keempat, secara umum, tujuan institusi itu adalah memenuhi segala kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan keluarga, hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Adapun fungsi institusi secara rinci adalah memberikan pedoman kepada masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem terbuka, yaitu sistem pengawasan tingkah laku. Kemudian menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Kemudian memberikan pedoman kepada masyarakat tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian sistem norma dalam agama Islam bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan pedoman tingkah laku masyarakat muslim agar mereka memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, daya ikat norma dalam Islam tercermin dalam bentuk hukum syara', mubah, mandub, wujud, makruh, dan haram. Itu saja penyampaian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.